Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Tanggal 10 Juli kita akan melakukan Idul Kurban. Diwajibkan bagi yang mampu untuk berhaji dan berkurban seekor kambing atau domba. Bagi yang tidak mampu berhaji, cukup berkurban saja. Bagi yang tidak mampu berhaji, tidak mampu berkurban, tunggu daging kurbannya. Sesimpel itulah ajaran Islam. Semudah itulah ajaran Islam. Itu pun kalau kalian, umat Islam, pengen benar-benar mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang simpel, tidak ribet. Seperti ajaran orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, Abdul Somad, Adi Hidayat, Rizik Syihab, Barsem. Mereka berkelompok orang-orang yang berislamnya ribet. Makanya jangankan untuk dilaksanakan, untuk dipahami aja susah, ribet. Yuk, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dimanapun kalian berada, jadilah Islam yang simpel. Simpel itu ciri modern. Jadilah Islam yang modern. Jangan jadi Islam yang innahu kana zaluman jahula, manusia yang bodoh dan zolim dan bodoh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hari ini saya akan mengetengahkan sebuah tema, kurban dan Pancasila. Kenapa saya mengaitkan agama dengan Pancasila? Ya supaya kita tidak dicap komunis oleh para kadun-kadun yang terkata, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, yang terkotok. Merah putih nasionalis, religius. Merahnya nasionalis, putihnya religius. Nasionalis simpan di atas, religius simpan di bawah. Tetapi hidup bergandengan tangan, saling melengkapi satu sama lain. Makanya penting bahas agama, bahas juga Pancasila. Biar ngerti dikit-dikit, biar tidak goblok seperti kadun. Apa sih yang dimaksud dengan kurban? Kalau kita tafsirkan secara kata dalam bahasa Indonesia, kurban, kurnya itu ngukur, bannya itu badan, ngukur badan. Dalam Islam dikatakan berkurbanlah. Sanggup satu sapi, kurbankan satu sapi. Nggak sanggup satu sapi, cukup satu kambing atau satu domba. Nggak sanggup satu sapi atau satu domba, tunggu daging kurban, baik daging sapi maupun daging domba. Jadi ngukur badan. Bahasa kitanya ngaca. Ngaji diri, ngaji rasa, ngaca. Cuman di Indonesia itu aneh, bro. Kurbannya itu ada kurban arisan, kurban patungan. Padahal itu tidak ada ajarannya. Tetapi lebih kepada ijtima ulama. Kenapa? Ya karena di Indonesia itu banyak orang kayanya pelit-pelit. Egonya tinggi. Penghasilan miliaran, kurban cuma satu ekor sapi. Penghasilan ratusan juta, kurban cuma satu ekor kambing. Enggak kurban itu mah, enggak ngukur badan. Saya aja penghasilan cuma beberapa juta, nabung, alhamdulillah hari ini bisa kurban satu kambing, satu domba Garut, domba adu 80 kilo, bro. Saya cari yang terbaik, saya cari yang bersih, cari yang gemuk, cari yang tinggi, cari yang gagah. Meskipun penghasilan saya sedikit, cuma beberapa juta, tetapi saya nggak mau kalah dengan orang kaya. Kenapa? Karena kurban ini adalah sebuah hadiah buat Tuhan kita yang dicintai oleh kita. Logikanya, kita memberikan hadiah kepada orang yang dicintai oleh kita, pasti memberikan hadiah yang terbaik. Ingin membuat dia tersenyum, ingin membuat dia bahagia, ingin membuat dia terpesona, ingin membuat dia terpana. Maka saya pun hari ini, setelah ngumpulin duit 2 tahun, tahun kemarin saya nggak kurban. Karena kalau tahun kemarin saya kurban, paling cuma dapat dombanya yang kecil. Nggak akan cukup. Makanya nabung 2 tahun. Alhamdulillah dapat domba yang besar, gagah, bersih, dagingnya banyak, segar, sehat. Ingin memberikan hadiah yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang dicintai oleh saya. Ingin membuat Tuhan tersenyum, ingin membuat Tuhan bahagia, ingin membuat Tuhan terpesona, sehingga ketika saya berpulang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu
dengan ridho dan diridhoi, dengan cinta dan dicintai. Jadi kalau saya nggak mau yang namanya kurban patungan, nggak mau yang namanya kurban arisan, daripada patungan, daripada arisan, nabung. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa kurban satu sapi, satu kambing. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi di Indonesia itu aneh bro, penghasilan miliaran, penghasilan ratusan juta, cuma satu ekor kambing atau satu ekor sapi. Ini kan menyedihkan, makanya banyak yang kekurangan. Daerah-daerah di Indonesia banyak yang tidak bisa potong kurban karena orang kayanya pelit-pelit. Kalau saya punya penghasilan ratusan juta, puluhan juta, minimal 3 ekor sapi, 3 ekor kambing. Jadi ukur duit kita pada saat ini ada berapa? Kemarin duit saya cuma ada sekitar 10 jutaan di tabungan. Saya ambil setengahnya buat kurban. Sisa sekitar 3,5 juta lagi. Yang ada di dompet saya cuma ada 3,5 juta. Di rekening saya cuma ada 3,5 juta. Demi mendapatkan cinta Allah, saya kurbankan uang saya lebih dari 50%. Coba bayangkan, kalau orang-orang kaya di Indonesia mengorbankan uangnya lebih dari 50% atau 50%, di Indonesia tidak akan ada yang kekurangan daging kurban. Dan tidak akan ada istimewa ulama kurban arisan, kurban patungan. Dan ini harus dihentikan. Karena kurban arisan, kurban patungan itu tidak ada syariat dalam Islam. Tapi kenapa berpuluh-puluh tahun dijalankan? Kurban itu sendirian, bukan keluarga, bukan rombongan. Saya punya duit hari ini, ya sudah kurbankan. Mau berkurban atau enggak? Kurban Allah akan cinta, tidak kurban Allah akan murka. Tinggal gitu saja. Kalau saya nggak mau dimurkai Allah, saya ingin dicintai oleh Allah. Meskipun cuma punya duit sedikit, tetapi saya bisa mengalahkan orang-orang kaya dalam berkurban. Lomba adu bro. 8 juta itu harga asli ditawar di 6,5 juta lumayan. Jadi kurban itu ngukur badan. Jangan maksain. Kalau nggak punya jangan maksain. Tunggu daging kurban. Kalau punya ya silakan kurban. Minimal 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Minimal 1 ekor kambing. Kalau punya duit lebih lagi, minimal 1 ekor sapi. Tapi kalau saya ke depan punya uang, hari ini saya cuma sanggup 1 ekor domba. Tahun depan harus sanggup 1 ekor domba, 1 ekor sapi. Karena kurban itu teorinya adalah domba atau kambing, bukan sapi. Domba itu wajibnya, sapi itu sunahnya. Kenapa harus sapi? Karena banyak orang yang tidak bisa makan sapi karena penyakit darah tinggi. Makanya kalau kurban itu ya harus 2, wajibnya dikejar, sunahnya dikejar. Tahun depan saya kurban 1 sapi, 1 kambing. Wajibnya kambing atau domba, sunahnya sapi. Itu. Insya Allah akan ada yang kekurangan kalau umat Islam yang kaya di Indonesia kurbannya kayak saya. Walaupun kayak Nabi, 100 kambing, 100 sapi, 100 unta. Wah, 70% orang kaya di Indonesia kayak gitu, udah. Nggak akan kurang dari kurban, nggak perlu lagi kurban arisan, kurban patungan. Apa hubungannya dengan Pancasila? Tenang bro, kita bahas lagi. Apa sih makna kurban? Makna kurban itu kalau kita perhatikan, yang dikurbankan itu adalah hewan. Kenapa hewan dikurbankan? Itu adalah sebagai simbolik bahwa kita harus menghilangkan sifat binatang yang ada dalam diri kita. Itu makna kurban, bro. Secara keseluruhan, itu makna kurban. Kita harus menghilangkan sifat binatang yang ada dalam diri kita. Apa itu sifat binatang? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tidak membuat kerusakan dan pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan, harta, tahta, wanita, ketenaran. Itu menghilangkan sifat-sifat itu. Sifat-sifat rakus, serakah, korupsi, tidak peduli sama yang miskin, tidak peduli sama yang menderita. Dalam Pancasila digambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang-orang yang berkorban dalam Pancasila adalah digambarkan sebagai manusia-manusia yang punya diri sebagai manusia, yang punya hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan sebagai manusia, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang mampu berlaku adil dan mempunyai adab.
Kurban ini termasuk ke dalam sila kedua dalam Pancasila, memanusiakan manusia agar tidak jadi binatang, sehingga mampu berlaku adil dan beradab. Kalau ini bisa terwujud, maka akan tercipta persatuan Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak orang-orang yang memang manusia, bukan binatang. Dalam bahasa Marifat, ngaji diri, ngaji rasa. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Barang siapa yang kenal sama Tuhannya, maka dia akan kenal kepada dirinya. Kalau dia sudah kenal siapa dirinya, maka dia akan menjadi manfaat bagi orang lain. Itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Barang siapa yang tidak kenal kepada dirinya, dia tidak akan berkorban. Maka sudah dipastikan dia tidak kenal kepada Tuhannya. Kalau dia sudah tidak kenal kepada Tuhannya, berarti dia tidak kenal kepada dirinya. Kalau dia seorang manusia tidak kenal kepada dirinya, maka dia akan jadi kebo, akan jadi kambing, akan jadi anaconda, akan jadi ular piton, akan jadi komodo. Rakus, serakah, teman makan teman, manusia makan manusia, korupsi, suap, makan makanan yang kotor, makan makanan busuk, makan makanan menjijikan. Islam yang benar-benar Islam adalah Islam yang benar-benar sudah jadi manusia. Itulah yang namanya Islam Nusantara. Islam yang sudah jadi manusia. Dia sadar betul dia diciptakan untuk apa, dia hidup untuk apa, dan dia mati akan pergi ke mana. Untuk apa kita diciptakan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Artinya untuk hidup menikmati di bumi ini. Saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi hidup ini tujuan akhir. Maka baik-baiklah hidup, biar ketika mati kita dapat bonus surga. Karena cuma orang yang baik yang akan dapat hadiah surga. Jangan jadi orang jahat dalam kehidupan, karena nanti kita akan dikasih hadiah neraka. Jadi tujuan kita ini sebetulnya hidup di dunia. Kita diciptakan ini untuk hidup di dunia, untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, menjadi pemimpin bukan penguasa di muka bumi. Minimal kita mampu memimpin diri kita. Syukur-syukur bisa memimpin orang lain. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Hiduplah saling asah, saling asih, saling asuh. Menjadi manusia, jangan jadi binatang. Hiduplah dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan seperti kadrun. Mereka itu penampilannya manusia, kelakuannya kayak setan. Ingin ganti Pancasila, menghancurkan sistem, membolak-balikan kebenaran, ngacak-ngacak sejarah. Mereka itu binatang. Orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, semuanya itu binatang gitu. Rakus akan harta tahta, wanita, dan kekuasaan. Jadi di dalam ilmu kurban ini malah kita menjadi manusia. Manusia-manusia yang adil dan beradab, yaitu manusia-manusia yang dicintai Tuhan dan dicintai sesama manusia. Itulah makna Idul Kurban, menghilangkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.